Alhamdulillah baik Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, kan kita sebelumnya udah ngobrol bahwa saya butuh bantuan Bu Lela buat saya berlatih bagaimana mensupervisi. Tujuan supervisi ini adalah sebetulnya mengembangkan kompetensi Bu Lela di sini. Jadi saya berlatih mengembangkan bagaimana mensupervisi Bu Lela gitu ya. Tujuannya itu bukan untuk menilai, bukan gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, rencananya gimana Bu Lela, mau kapan di supervisinya? Hari Jumat ya. Hari Jumat besok. Iya, tanggal 5 Mei. Di kelas mana kira-kira? 8G seperti 8G. Iya. Apa kira-kira nih temanya? Temanya stop bullying aja deh. Stop bullying. Kenapa stop bullying yang jadi perhatian Bu Lela? Iya. Untuk bimbingan klasikal ya kalau kita BK ya. Ya karena berdasarkan keluhan-keluhan itu sepertinya tema ini memang menarik buat anak-anak dan anak-anak dibutuhkan. Dibutuhkan. Oh iya. Tujuan dari stop bullying, materi stop bullying ini apa ya kira-kira? Ya minimalnya nanti anak-anak paham tentang apa itu bullying, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa yang menjadi sebab dan dampaknya, dan mereka harus bisa dong untuk mengatasi atau mencegah atau bahkan ketika dia melakukan perlawanan ketika memang dia menjadi korban bullying. Iya. Boleh diceritakan rencana strateginya mau gimana nanti pas pelaksanaannya? Ya seperti ada tahapan seperti tahapan yang biasa yang sudah terplot di RPL sebelumnya. Tentunya ada 3 tahapan. Tahap awal di situ nanti mungkin bukan mungkin lagi ya, tapi ya diawali dengan doa, salam, kemudian mungkin ada ice breaking, biar membangkitkan gitu, ice breaking, kemudian pemaparan tujuan, gitu, sedikit persepsi kaitannya dengan stop bullying ini. Stop bullying. Kemudian ketika masuk tahap kedua, tahap 2, tahap inti, di situ nanti saya rencananya mau menggunakan media ya, salah satu ada 2 media yang saya pakai nanti, diantaranya PPT sama video. Penayangan video. Nanti anak dibentuk kelompok gitu. Kemudian ada sistem presentasi, hasil diskusi kelompok. Kerja dulu di kelompok, dipresentasikan ya. Habis itu itu untuk evaluasi selama proses dulu gitu ya, dari materi yang disampaikan. Nanti dia ditutup dengan ada evaluasi refleksi juga. Bentuknya apa refleksinya? Nanti ada rencananya. Udah disiapkan instrumen. Hebat ya. Nanti anak disebar mungkin ya mengerjakan itu bagaimana kita hasilnya mereka, tentang hasil layanan terkait materi bullying. Gitu. Aduh, alhamdulillah. Kayaknya cukup nih ya. Kita ngobrol persiapan buat besok hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita sehat semua, waktunya juga tidak terganggu. Terima kasih atas ngobrolnya hari ini. Dilancarkan ya besok ya. Tenang aja lah, kita bukan penilaian, ini untuk mengembangkan ya. Biar saya juga tahu kekurangan di mana yang memang harus diperbaiki dan dikembangkan ya. Kita sama-sama ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Meskipun sudah siang, ibu berharap semangatnya masih ya seperti pagi ya. Oke, di kesempatan ini kita bertemu di Layar Klasikal kembali dengan tema tentunya ibu akan coba sampaikan stop bullying ya. Nah, nanti akan ibu presentasikan lewat PPT sama video ya, supaya nanti kita tidak begitu
juga atau paham kaitannya dengan sebab-sebab ya atau ciri bahkan dampaknya dari perilaku bullying ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya Ibu berharap kalian setelah kita membahas materi ini nanti kita atau kalian bisa melakukan tindakan bagaimana cara mencegah ketika terjadinya bullying ya. Apakah itu terhadap diri sendiri atau terhadap teman ya. Oke. Untuk kelancaran layanan kita, Ibu berharap kita buat kesepakatan dulu ya. Nah, nanti ketika Ibu tayangkan apakah itu bentuknya PPT atau PowerPoint kaitannya dengan materi bullying ya, ataupun mungkin nanti video ya. Ketika di antara kalian ada yang kurang paham, kurang jelas ketika memahami materi tersebut, kalian boleh bertanya dengan cara mengajukan tangan terlebih dahulu ya. Dan yang lainnya Ibu mohon untuk tidak ribut ya, tapi mendengarkan ya. Oke. Kayaknya serius banget nih. Suasananya panas ya. Kita nyanyi dulu lah biar nggak tegang ya. Oke. Ibu punya lagu Balonku Ada 5. Kita ganti huruf pokoknya dengan, kalian tahu kan? Balonku Ada 5? Kalian tahu? Nadanya udah tahu ya? Kita ganti huruf konsonan hidupnya dengan dulu ya. Oh ya. Nah, kita bareng-bareng 2 putaran. Lantas setelah itu Ibu akan bagi 2 kelompok nih. 1, 2 ya. Dengan nada yang lain lagi tentunya ya. Oke. Yuk kita coba dulu. Dalam hitungan 3 kita bernyanyi semua bareng-bareng balonku, tapi huruf konsonan hidupnya diganti menjadi semua ya. Ya. 1, 2, 3. Yang ini kita ganti dengan 2 baris ini dengan O ya. Ya. Kita coba dulu satu kelompok yang 2 baris ini dulu. Nanti pakai apa tadi? Ya, nanti pakai O. Yuk, 1, 2, 3.
Ini ya. Ini kalau sampai sebelum rem ya. Ya. Sebelum ke terus bala hijau. Nah, sampai situ ya. Sebelum itu ya. Oke, mulai dari sini dulu. Nanti gantian. Yuk. 1, 2, oke. 3. Pertemuan ini, nah minimalnya nanti kita paham tentang apa itu bullying, bahaya perilaku bullying, kemudian sebab-sebabnya, ya, dampaknya, dan bagaimana kita menghadapinya atau merencanakan untuk melawan tindakan bullying, ya. Nah, apa ini SDK-nya mau di ya atau cukup dengan yang tadi saja? Kayaknya mau tebak gambar dulu atau gimana? Atau kita lanjut saja ke materi? Tebak gambar dulu boleh. Oke, ibu punya tebak gambar nih, ya. Nomor 1, gambar apakah yang kalian ketahui? Burung. Ada daun. Ada yang bilang pohon, ada yang nemuin ranting, terus ada yang nemu daun, rumput, langit, enggak? Itu. Ada lagi? Nah, sekarang kita lihat coba pertanyaan nomor 2 nih. Bisakah kalian menemukan orang pada gambar tersebut? Oh, boleh coba ditunjukin. Coba mana gambar orang? Ayo. Ini bu. Mana? Itu. Coba ini. Nah ini. Ini buatin. Wajah. Ini wajah, ini hidung, ini rambut. Ya. Terus. Ini badan. Ini yang putih itu lupa berpersepsi bahwa ini adalah gambar orang. Oke, siapa lagi yang menemukan gambar orang? Selain yang lupa temukan. Ayo. Oke, sudah kelihatan nggak yang ditunjukkan Pak tadi? Nah, ada lagi nggak yang bisa tunjukin? Ada 2 loh. Ada lagi nggak? Oh nggak ada ya? Cuma 1 ya? Ya udah, cuma 1. Enggak, cuma 1. Yang lampak banget cuma 1 ya? Udah. Kita lihat jawabannya sekarang. Betul. Apa tadi yang ditunjukin oleh Pak? Nah, ya. Ini hidungnya, kepalanya, ini tangannya, ini badannya, sampai kakinya ke bawah. Ya. Dalam lingkaran bulat ini menggambarkan di antara kedua pohon ini adalah orang yang putih. Ya. Kelihatan teman? Ketemu orangnya? Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita berada di mana? Di lingkungan mana ini? Sekolah. Ya, tidak di lingkungan sekolah, tidak di lingkungan rumah, tidak juga di lingkungan sepermainan. Ya, bullying ini sering kita jumpai. Ya. Nah, di antaranya perilaku seperti apakah yang termasuk bullying itu? Ada mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas. Do you know mengompas?
siswa yang jadi korbannya, ya, baik secara fisik atau secara psikis, ya. Nanti secara psikis akan merasa tidak nyaman, akan merasa terancam, ya, terganggu konsentrasinya, ya. Nah, ketakutan, sampai kadang tidak mau sekolah, ya. Nah, jika bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan korbannya. Sampai di sini, do you understand? Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian yang lebih jelasnya. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya sekali, tapi diulang-ulang terhadap korban yang sama kadang, ya. Kadang berganti korbannya, kadang sama itu tuh juga, ya. Nah, dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang dia pikir lebih lemah dari diri dia. Ya, misalkan postur tubuhnya merasa gede, ya, yang kecil-kecil itu jadi korbannya dia, misalnya. Ya, nah kayak ini Pak, misalnya bisa jadi korban tuh, jadi korban bullying. Ya, nah oke. Nah, kemudian tuh, jika terjadi pada seseorang atau bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok bisa satu orang, bisa banyak kan, ya, beberapa orang tuh, sekelompok orang mengganggu dan mengancam keselamatan, kesehatan seseorang, ya, baik secara fisik maupun psikologis. Ancamannya terhadap propertinya, barang-barang bawaannya yang dia punya, ya, miliknya, milik korban. Kemudian nama baiknya. Kemudian ketika dalam pertemanan, jangan gitu. Dia selalu bikin supaya anak ini nggak diterima oleh teman-teman yang lainnya di kelasnya, misalnya, ya, ini lebih ke sosialnya. Nah, berulang-ulang terus menerus, ya. Nah, sehingga, ya, kalau itu terus dialami oleh korban, maka korban bisa mengalami gangguan seperti yang tadi disampaikan, sampai tidak mau sekolah, sampai dia mengurung diri di kamarnya, bahkan tidak mau makan karena stres berlebihan, ya. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini tidak ada? Oke. Dari bullying. Cara lepas dari bullying. Oke. Bagaimana kalau kita simpan dulu? Saya nanti masih ada materi yang ibu sampaikan, belum terbuka, ya. Oke. Barangkali kalau masih belum terjawab, baru ibu kasih penjelasan ulang, ya. Atau barangkali ada teman-teman juga yang pengen punya pendapat, Bu, menurut aku gini loh, ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan dulu, Azka? Nah, ibu catat, ya. Oke, maksud ibu tadi, any question ada yang ditanyakan seputar ini dulu, ya, pengertiannya. Kita pindah sekarang ke, nah, ini dia, jenis-jenis bullying. Ada bullying secara verbal, secara kasar gimana gitu, ya. Ada yang secara fisik, ya apa sih? Body shaming apa? Apa namanya? Body shaming. Body shaming, ya. Body shaming. Atau misalnya lagi jalan, ya, kamu sodorkan kaki misalnya sampai jatuh teman kamu, atau kamu sengaja nyimpan kulit pisang misalnya, jadi pas dia mau lewat misalkan sampai dia nanti jatuh, ya. Nah, bullying secara relasional atau sosial yang tadi itu, kamu mempengaruhi teman yang lainnya supaya tidak mau berteman dengan teman kamu yang kamu jadikan korban, ya. Nah, bahkan, bullying secara elektronik atau cyber di media sosial, ya kan? Apa saja banyak kan? Di IG, ada apa lagi? Di TikTok, ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Sebab
ah di SMP gimana sih maksudnya kalau ngebully orang itu misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saat ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Wah, sekarang ternyata gak berasa nih tubuh aku kekar selama di SMP, pertumbuhannya cepet beda dengan ketika di SD. Ya, ototnya udah tumbuh. Ya, terutama buat cowok nih. Ya, apalagi sudah ada udah harus misalkan gitu ya. Bercakun, soalnya udah beda. Ya, jadi wah, merasa pede gitu ya. Ini kamu merasa punya kekuatan dan ingin menunjukkan kekuatan itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya penyebabnya kecewa karena orang lain tidak berlaku sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kamu ingin dituruti nih sama beberapa kelompok, beberapa teman, tapi temannya itu nggak turut aja. Ya, kemudian kamu bully itu yang di antara teman-teman yang memang tidak mau nurut sama kamu, gitu ya. Nah, berikutnya dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ini yang enggak lebih banget ya, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kamu merasa puas kalau sudah menyakiti orang, itu yang terus sudah di referral sama ibu. Nah, ya ke psikolog nanti ya. Nah. Kemudian yang terakhir dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Kamu sengaja ingin menjatuhkan kelompok lain yang kamu rasa sebagai saingan dari kelompok kamu. Ya, nih sebab dan dampak negatif dari bullying. Lanjut. Ada yang dapat pertanyaan? Catat dulu. Berikutnya, nah ini dia. Dampak negatif bullying. Satu, korban ini akan untuk korban, bahkan mungkin ada juga untuk kalau ini ke korban ya, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kalau memang mendapatkan perlakuan bullying secara fisik, ya. Karena tidak mau makan juga bisa, badannya bisa jadi ya nanti perkembangannya nggak normal. Ya. Kemudian tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, dan rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan fisik lainnya. Karena takut, kadang ada yang teman kalian yang seperti ini, setiap saat kayaknya ke air aja, selalu bolak-balik ke air. Ternyata rasa cemasnya tinggi, ya. Dan itu bisa disebabkan karena seseorang yang ditakutinya di antara misalkan kelas ini, ya. Berikutnya sampai mana tadi? Mana? Nah, sekarang kita ketiga ya. Pergaulan sosial terganggu. Nah, orang bullying nanti jadi minder. Dia semakin nggak pede. Ya, pengennya menyendiri. Penampilannya juga kucel, nggak ceria. Ya. Kemudian grogi, ya, grogi, tertutup, ya. Nah, terakhir otomatis karena dia nggak bisa konsen, nggak bisa bersosialisasi, ya, prestasinya tentu akan turun, jelek karena dia tidak konsen, ya, lupa mengerjakan tugas, ya, akhirnya bisa terancam putus sekolah, tidak naik, bahkan bisa menjadi diri karena saking rasa cemasnya, ya, merasa tidak berdaya untuk melawan. Buat apa aku? Ya, nah, mengambil mentality. Nah, bagaimana? Nah, ini dia, Azka. Apakah akan terjawab pertanyaan Azka? Oke. Mencegah dan melawan bullying. Bagaimana mencegahnya supaya tidak menjadi korban dari tindakan bullying? Satu, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal, bahkan membawa uang yang berlebihan. Nah, ayo siapa yang bosnya di sini biasa traktir, duitnya gepokan, ada? Aku. Ya, kalaupun kamu bawa uang lebih, amankan ya, jangan sampai
terutama di tempat yang sepi. Cewek-cewek nih, jelas ya. Kalau keamanannya nih, ya, yang sendirian, ajak temen, ya. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi karena akan menjadi sasaran empuk bullying. Ya. 3. Hindari cari gara-gara dengan pelaku. Nah, jika memang kamu disetir-setir, ya, cara menghindar yang elegan. Gimana ya? Nah, nanti ibu akan minta kalian mempraktekannya bagaimana cara menghindari bullying yang elegan. Jangan berada di dekat orang-orang yang suka melakukan tindakan bullying. Ya, tahu nih orang-orang ini yang suka bullying deh. Nah, hindari. Ya, jangan dekat-dekat, jauh-jauh aja. Ya. Nah, 5. Kenali dan perhatikan pelaku bullying sehingga kamu ketika itu adalah sahabat kamu yang dijadikan korban, kamu bisa minimalnya bisa menolong, ya, teman kamu bisa supaya terbebas dari bullying. 6. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying karena kamu takut jadi korban bullying, ya kamu ikut-ikutan, kamu jadi pelakunya. Ya, no. Oke. Masih ada. Mencegah dan melawan bullying. Nah, ini untuk pelaku. Untuk melawan pelaku. Melawan pelaku. Sikap. Oke. Tadi umum ya, sekarang ketika kita akan melakukan perlawanan nih. Jadi orang yang meskipun lupa sebenarnya ini ya, tapi kamu harus pede. Ya, kamu kan kayak kaji itu, yang apa? Biasanya kaji gimana sih? Sedih, nali, lincah, ya. Jadi orang yang percaya diri, kamu harus percaya diri, tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau diganggu dan tidak mau diganggu, ya. Nah, kemudian bersikaplah tenang saat ada yang mengganggu, jangan sama-sama terpancing emosi. Ya, oh ya udah. Jadi sasaran itu kalau kitanya sama, ya. Berikutnya, jangan biarkan emosi terpancing. Sama. Berikutnya lagi, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan ke siapapun yang kamu temui yang sekiranya bisa. Ya, kamu di sekolah berarti guru pengajar dulu atau guru terdekat siapa yang kamu bisa temuin atau petugas yang lainnya misalnya. Oke. Ibu juga boleh. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Teriak. Ya, lari. Ya. Sambil mencari pertolongan. Kalau kamu memang dalam keadaan sendiri, ya. Nah, kemudian catatlah tempat. Nah, kalau bagi yang saksi ini, tempatnya di mana? Orang-orang yang terlibatnya siapa saja? Apa yang dilakukannya? Ya. Nah, itu harus kamu potret semuanya, ya. Oke. Sepertinya sudah habis untuk slide PPT. Tapi masih ada tayangan lain nanti ya. Akan disampaikan. Aska sudah terjawab? Mulai cerah atau masih blank, remang-remang begitu? Oke. Sebelah sini bagaimana? Ada yang mau Kripo? Ais, dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka nyatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja, nggak kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kripo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Emangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku.
Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, krimis. Pakai nama kelompok. Ya, masih nama Kami dari kelompok religius akan melaporkan hasil identifikasi dari video tadi. Oke. Langsung kok. Ya. Yang pertama tadi ditanyakan penyebabnya. Dari hasil diskusi kita yaitu penyebabnya karena si Jono ini merasa iri dengan kepintaran dan kreativitas Otto, dan juga si Jono ini merasa lebih kuat daripada Otto karena badannya besar. Lalu jenis bullying ini termasuk jenis bullying verbal. Dan dampaknya itu buat Otto karena cemas yang berlebihan dan takut terhadap Jono dan Frankie sehingga jadi tidak mau sekolah. Jono tidak mau sekolah. Ya. Otto. Untuk Jono dan Frankie, dia takut dicap sebagai anak nakal selamanya dan takut dilaporkan kepada orang tuanya. Cara mencegah dan melawan perilaku bullying yaitu cara mencegahnya menghindari mencari permasalahan atau gara-gara dengan pelaku bullying. Oke. Dan cara melawannya yaitu membuat bukti sebagai tindakan pembulian. Seperti apa buktinya? Bukti tindakannya seperti apa? Video atau di video, rekaman video. Dan juga yaitu melapor kepada guru ataupun orang dewasa. Bullying memang gampang, tapi bisa merasuki dirimu. Cuan. Lowong ya waktunya ya, kita ngobrol lagi yang kan kemarin tuh kita udah observasi ya, sekarang ngobrol-ngobrol setelah observasinya nih gimana perasaan kemarin pas observasi? Awalnya gimana gitu ya, merasa aduh diobservasi ya gitu ya. Tegang, tapi setelahnya gimana? Ya plong aja, plong gitu, merasa Iya. plong, seneng. Dan ketika melihat hasil evaluasi anak-anak juga Iya. refleksi anak-anak, kok nggak nyangka ya gitu. Nah ternyata ya mereka merasa puas dengan dengan layanan kasih yang kemarin saya lakukan. Ibunya puas juga? Saya juga puas gitu. Iya. Puas sih, sempat puas, dibuktikan dengan apa yang refleksi anak. Cuman ya ada cuman juga sih. Cuman gimana? Cumannya ya saya kemarin merasa iya benar. Gimana? Apa sih yang saya sajikan itu sebetulnya ya yang bisa kita sajikan ke anak-anak ketika klasika itu. Iya. Kan saya pakai itu tuh Bu, pakai PPT PPT, ya, sama video. Iya, animasi ya. Iya. Betul. Saya masih kami dari YouTube gitu. Dari YouTube ya, dan itu saya cari yang singkat aja, saya nggak berusaha bikin sendiri waktu itu gitu ya. Gitu. Tapi hasilnya ternyata Ada anak-anak juga. puas. Oh, ini kalau saya yang bikin ya Bu. Nah, betul. Berarti kesimpulannya harus bikin dong. Sepertinya saya harus Gimana caranya? sebetulnya sih saya agak kurang di IT-nya gitu, makanya Kurang di IT. saya ambil dari YouTube waktu untuk kemarin gitu ya. Sempet sih kelintas apa aja gitu, tapi gimana ya baru setengahnya itu Mempelajarinya. gitu. Jadi Belum yakin. takut nggak akan keburu kalau misalnya Pakai membuat sendiri. ya gitu. Jadi udah ambil aja dari YouTube gitu. Terus tadi. Jadi ada keinginan sebetulnya untuk membuat video atau reportage sendiri. Nah, kalau ada keinginan berarti kan harus terwujud nih. Gimana nih caranya? Dulu sempet ya saya belajar PPT Iya. dari tetangga gitu. Iya. Cuman sekarang makin bagus ternyata Iya. ininya format-formatnya tuh. Iya. Jadi
Kalau yang saya masih jadul PPT-nya, Oh, iya, jadi iya. bisa pede Lembar-lembar, kalau bikin iya. sendiri gitu, Iya, pede iya. jadi udah aja PPT yang bagus yang dari YouTube yang bisa gitu. Iya, iya. Tapi ternyata ada Canva ya. Ada Canva yang lebih gitu. mudah sebetulnya kita pelajari ya. Iya, jadi sepertinya saya mencoba Canva deh. Oke, iya. Berarti targetnya membuat Buat PPT sama video dengan Canva. alasannya Ya, biar lebih menarik lagi anak-anak. Kalau ketika Menarik lagi mengikuti anak-anaknya. layanan berhasil layanannya dan juga. kita juga punya kompetensi baru ya. Kita bisa punya PPT. Oke. Rencananya nih belajar Canva dengan sungguh-sungguh yang tadi katanya sudah setengah jalan, berarti nggak boleh setengah jalan dong, harus penuh. Kapan mau? Mulai lagi berarti ya. Ya harus cepat ya, karena kan layanan juga kan setiap minggu ada. Iya. Setiap minggu itu tiga tingkatan, jadi Tiga saya 789. 789. Jadi saya harus jadi Terampilnya harus lebih. Nah, Oh iya. Sekarang itu kalau dari waktu kapan? Minggu sekarang ini kah? minggu sekarang Oh, harus minggu sudah sekarang. dimulai. Caranya? Caranya ya karena saya masih agak-agak lelet tuh di Iya. IT-nya, mungkin saya minta bantuan rekan-rekan sejawat yang lain, apakah itu dari guru TIK atau Iya. guru lainnya yang Oh, memang gitu. sudah pemuasan kampanye sudah Bagus. Kalau misalnya kelihatannya tuh motivasi untuk bisanya itu gede ya. Oh, kalau sekarang nih usahanya tadi baru setengah ya, berarti 50% nih. Kalau 50%. Untuk nyampe ke 100%, untuk nyampe ke 100%. Tapi diawalinya sekarang, gitu sekarang. Kira-kira makan waktu berapa lama? memang sih ya tergantung sikon juga ya, kalau memang satu sisi sayanya mungkin nanti ada kesibukan lain, Yang lain. atau juga rekan yang saya ajak kerjasamanya ada kesibukan Waktunya lainnya, juga. itu juga bisa mencapai 1 bulan mungkin. 1 bulan. 1 bulan sudah bisa menciptakan minimal satu atau bisa dua Canva dan data. 1 bawah hebat. Bener ini. Ternyata dari proses observasi kemarin mengevaluasi oh ada nih yang harus ditingkatkan dari Budela ya. Ternyata oh ya IT-nya saya bisa kurang lebih Canva-nya saya baru kemarin setengah jalan, artinya nggak hati penuh untuk menjalaninya. Ternyata dengan observasi kemarin terbetik ya, oh iya saya butuh ternyata. Dan apa tadi mau ada kolaborasi, waktu dimulai hari minggu sekarang, batas maksimalnya sebulan, kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu. Malah sebulan sekarang selama proses ini membuat video 1 atau 2 udah bagus ya. Nah untuk malum lah, kadang gelombang itu ada yang naik ada yang turun ya, ada godaannya untuk mengingatkan Bu Lela biar tetap di jalannya yang lurus dan benar. Untuk ke Canva-nya gimana? Ya tentunya dari segi ini juga Ya 100% gitu. dari segi ketika saya lihat jadwal ke kelas pasti itu mengingatkan saya, saya Ingat apa nih? gitu. Itu juga kan jadi pengingat maksudnya buat jadi pemicu. Selain saya berarti harus dari teman siapa nih yang agak-agak santai yang bisa diajak untuk ngajarin saya bikin Canva yang bagus begitu. Makanya tadi tidak hanya guru TIK, tapi guru yang lain. Kalau guru hanya 1 gitu ya, mungkin terpatok oleh waktu, jadwal ngajar dan sebagainya. Tapi kalau ada 2 atau 3, jadi kalau yang ini sibuk bisa yang lain. Gimana perasaannya setelah ngobrol? Ya semakin pede aja gitu. Semakin pede. Harus bisa menghasilkan. Ternyata ada potensi yang belum tergali dan sekarang udah diketahui ya. Dan caranya juga udah jelas lah ya gimana. Sementara IT di SMP 3 mau komputer di sekolah banyak, ya tinggal kita memanfaatkan dan menggunakan. Alhamdulillah ya. Senang Bu Lela? Senang. Plong ya. Berarti observasi kemarin itu kita bukan menilai, tapi menemukan potensi yang belum tergali ya. Ternyata dari observasi kemarin manfaatnya, kemudian Bu Lela bisa menggali potensi Bu Lela dengan belajar Canva. Ya. Terima kasih ya ngobrolnya hari ini. Saya juga senang Bu Lela sudah bisa menentukan
apa yang akan dilakukan ke depannya demi memberikan layanan terbaik yang berpihak kepada murid. Terima kasih waktunya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sangat ditunggu. Iya.